Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang telah mengakses video presentasi ini. Mari kita awali dengan membaca bismillah bersama. Semoga kita diberikan kelancaran, keberkahan, dan ilmu yang manfaat, sehingga nanti cita-cita kita semuanya tercapai dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pada perkuliahan kedua ini, dalam mata kuliah Islam dan budaya lokal, sini Pak Sor ingin menerangkan sedikit ya tentang Islam dan budaya ya. Nanti jika ada yang kurang atau mungkin perlu ada penjelasan, bisa ditanyakan lebih lanjut. Kita mulai. Bahwasanya Islam dan budaya lokal ya merupakan dua komponen yang saling mendukung ya terhadap perkembangannya, yang mana Islam berkembang karena menghargai budaya lokal ya. Begitu juga budaya lokal tetap eksis, tetap ada karena mengalami pembauran atau akulturasi dengan ajaran Islam ya. Yang kedua, Islam ya sebagai agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk semua umat manusia, telah memainkan peranannya di dalam mengisi kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Sejak lama dari zaman Rasulullah ya, Islam dijadikan sebagai pedoman untuk umat manusia untuk hidup di muka bumi ini ya. Yang ketiga, di mana Islam sebagai agama yang universal merupakan rahmat bagi semesta alam, rahmatan lil alamin ya, yang mana di dalam kehadirannya di muka bumi ini, Islam berbaur dengan budaya lokal pada suatu masyarakat ya, sehingga di antara Islam dan budaya lokal tidak bisa dipisahkan, melainkan keduanya merupakan bagian yang saling mendukung dan melengkapi. Di mana Islam dan budaya telah terjadi akulturasi ya, penggabungan antara Islam dan budaya. Apalagi di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam ya, dengan adanya komunitas muslim terbesar di dunia bila dibandingkan dengan negara-negara lain ya. Sebelum Islam masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ada kepercayaan lama yang telah berkembang lebih dulu ya, yaitu ada agama Hindu dan Buddha yang pada masa itu banyak sekali dipeluk oleh kalangan kerajaan-kerajaan ya. Sedangkan kepercayaan asli yang bertumbuh pada animisme ya dipeluk oleh kaum awam ya. Walaupun ketiga kepercayaan itu sudah lama dan berbeda, namun bertumpu pada satu titik yang sama, yaitu dengan nuansa mistik ya, dan berusaha mencari sangkan paraning dumadi ya, kemana tujuan nantinya setelah hidup manusia berakhir ya. Yang intinya dari semua kepercayaan itu, ketujuannya adalah hidup setelah hidup manusia berakhir nanti kemana tujuannya ya, dan mendambakan bisa menyatunya manusia dengan Tuhan. Istilahnya ada manunggaling kawula Gusti ya, bahwasanya tujuannya adalah ingin bersatu dengan Tuhan.
mendekatkan diri dengan Tuhan ya. Untuk Islam sendiri ya, dari bahasa berasal dari bahasa Arab ya, yang telah kita ketahui bersama dari kata aslama. Kata dasarnya salima berarti sejahtera, tidak tercela ya, merupakan bentuk masdar dari selamat ya. Artinya selamat, satunya salem ya, berupa artinya kedamaian, kepatuhan dan penyerahan diri. Sedang menurut istilah ya, yaitu patuh atau taat dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kepatuhan dan penyerahan diri secara menyeluruh, secara total, sehingga terwujudlah kedamaian ya, salam dalam kehidupan di dunia dan di akhirat ya. Yang mana kita telah studi agama Islam dalam maknanya adalah intinya sebagai kepatuhan yang total kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala, yang mana menuntut sikap pasrah ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam Quran surat Al-Imran ya, ayat 19 ya. Innaddina indallahil Islam, bahwasanya agama di sisi Allah adalah Islam. Wa mahtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bahyam bainahum. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu ya, karena kedengkian di antara mereka ya. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab ya. Barang siapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah ya, maka sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Selanjutnya dalam Kamus Bahasa Indonesia ya, juga dijelaskan bahwasanya Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana berpedoman pada kitab suci Al-Quran yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah ya. Islam sendiri lahir di kota Mekah ya, dengan dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul untuk membimbing manusia ke jalan yang lurus ya. Setelah Nabi wafat ya, maka estafet kepemimpinan Islam diteruskan oleh para sahabat-sahabatnya yang dijuluki Khulafaur Rasyidin. Jika pada waktu itu Islam mulai berkembang pesat akibat adanya ekspansi ya, yang dilakukan oleh para daulah Islam ya. Setelahnya seperti ya, adanya ekspansi yang dilakukan oleh daulah Islam, kekuasaan Islam seperti Bani Abbasiyah, Bani Umayyah ya, sehingga ajaran-ajaran Islam yang kemudian menyebar luas ke daerah-daerah daerah luas Jazirah Arab ya, sehingga ajaran Islam tersebut segera bertemu ya dengan berbagai peradaban dan bertemu dengan budaya lokal yang sudah mengakar selama berabad-abad di daerah tersebut ya. Dengan demikian Islam yang tersebar senantiasa mengalami penyesuaian ya dengan lingkungan dan peradaban dan kebudayaan setempat. Begitu pula yang terjadi di Indonesia ya, khususnya di tanah Jawa. Jadi ya, di sini Islam menyebar ke segala penjuru daerah ya, dan Islam pastinya bertemu dengan budaya lokal yang sudah ada ya. Begitu juga tadi yang terjadi di Indonesia ya. Selanjutnya ya, untuk konsep Islam sendiri ya, ada beberapa konsep Islam. Yang pertama, konsep teologi Islam ya, yang didasarkan pada prinsip tauhid ya.
atau konsep monoteisme, ya, dengan kadar yang paling tinggi. Konsep tauhid ini menjadikan manusia untuk bertuhan, ya, melahirkan wawasan kesatuan moral, ya, kesatuan moral, adanya kesatuan sosial, kesatuan ritual, bahkan malah memberikan kesatuan identitas berupa kultural, ya. Yang kedua, adanya konsep kedudukan manusia. Contohnya hubungan dengan Tuhan, hablum minallah dan hablum minannas, hubungannya dengan sama manusia. Bahkan juga ada hubungannya dengan alam semesta, ya. Yang mana hubungan-hubungan tersebut, ya, berada dalam jaringan kerja peribadatan dan kekhilafahan, yaitu fungsi ibadah dan fungsi khilafah. Jadi dengan konsep kedudukan manusia itu adanya hubungan dengan Tuhan, ya, dan hubungan dengan manusia, ya. Itu ada fungsi ibadah dan fungsi khilafah. Untuk yang ketiga, konsep keilmuan, ya, sebagai bagian integratif dari kehidupan manusia. Ini dari Islam sendiri ada konsep keilmuan, yang mana wahyu dari Al-Quran, ya, yang pertama dikasih khalaqal insan, ya, dan ada juga alamal insan. Itu khalaqal insan itu Allah yang menciptakan manusia, dan alamal insan itu Allah yang mengajarkan ilmu kepada manusia. Karena manusia ini selain diciptakan oleh Allah, juga diberi kecerdasan secara ilmiah, ya, diberi ilmu. Yang keempat, konsep ibadah. Sini menyangkut aspek-aspek ritual, ya, dan ada juga aspek-aspek sosial, dan juga aspek kultural, ya, ada budaya di situ. Selanjutnya, dari berbagai konsep ini, ya, maka agama Islam pada hakikatnya mengandung dua kelompok ajaran, ya. Yang pertama, yang meyakini bahwa wahyu Tuhan itu bersifat absolut, ya, pasti dan mutlak, ya, bersifat kekal, tidak berubah dan tidak bisa diubah. Sedangkan pada kelompok kedua, mereka yang meyakini bahwa wahyu dari Tuhan memerlukan penjelasan tentang arti dan pelaksanaannya. Oleh karenanya, penjelasan itu pada hakikatnya tidaklah absolut, ya, tidak mutlak dan bersifat relatif dan nisbi, dan dapat diubah sesuai dengan perkembangan zaman atau budaya, ya. Yang mana tadi dari kelompok dua ini perlu adanya penjelasan, ya, yang sesuaikan dengan perkembangan zaman atau budaya lokalnya. Selanjutnya dalam arti budaya sendiri, ya, budaya dari kata Sanskerta, budaya yang merupakan jamak dari kata budi, ya, yang memiliki arti budi atau akal. Dengan demikian, kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan akal, ya. Dan kebudayaan sendiri adalah hal yang merupakan hasil, ya, hasil dari keseluruhan sistem gagasan. Kalau kebudayaan itu hasilnya, ya, adalah juga tindakan cipta, rasa, dan karsa manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang semua itu tersusun dalam kehidupan masyarakat. Jadi budaya itu tersusun, ya, dalam kehidupan masyarakat. Dan budaya daerah satu dengan daerah yang lain pasti berbeda.
budaya di Jawa Tengah ya, dan budaya di Bali pasti berbeda. Budaya Jawa Tengah dengan Jawa Timur pasti berbeda ya. Secara istilah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya memiliki arti pikiran ya, memiliki arti akal budi, adat istiadat ya, sesuatu yang sudah berkembang, suatu kebudayaan yang sudah berkembang, yaitu peradaban yang sudah maju ya, suatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sulit atau sukar untuk diubah. Nah, yang mana tadi budaya itu sudah menjadi kebiasaan yang sulit diubah. Sedangkan kebudayaan sendiri diartikan sebagai hasil ya. Jadi tadi yang saya katakan, kebudayaan itu ada hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi manusia ya. Seperti kepercayaan, kesenian dan adat istiadat ya. Ada juga keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang mana digunakan untuk memahami perlindungan serta pengalamannya dan yang menjadi pedoman tingkah laku. Jadi untuk kebudayaan itu adalah hasil dari cipta karsa jasa manusia ya. Sini contohkan seperti kepercayaan ya, kesenian, adat istiadat ya, dan pedoman tingkah lakunya ya. Selanjutnya ya, sebagai sebuah kenyataan sejarah bahwasanya agama dan kebudayaan dapat saling memengaruhi ya, karena keduanya ini memiliki nilai dan simbol. Agama ya punya nilai dan simbol sendiri ya. Budaya juga punya nilai dan simbol tersendiri. Contohnya agama adalah simbol yang menjadi lambang nilai ketaatan kepada Tuhan. Agama memiliki simbol dan nilai ketaatan pada Tuhan ya. Dan kebudayaan sendiri ya, memiliki nilai dan simbol agar manusia bisa hidup di dalamnya ya. Agama memerlukan sistem simbol ya. Dengan kata lain, agama juga memerlukan kebudayaan ya. Namun ya, keduanya perlu dibedakan ya. Agama ya adalah sesuatu yang final ya, sudah pasti, universal, abadi dan tidak mengenal perubahan, bersifat absolut ya. Sedangkan ya, kebudayaan itu bersifat partikular ya, bersifat berkembang ya, relatif dan temporer. Tentunya agama tanpa kebudayaan memang dapat berkembang sebagai agama pribadi. Namun tanpa kebudayaan agama sebagai kolektivitas tidak dapat mendapat tempat ya. Jadi agama itu juga memerlukan kebudayaan ya. Misalkan agama tanpa kebudayaan, pasti agama itu tidak dapat diterima oleh masyarakat. Ini ada yang pernah dikatakan oleh guru kita ya, Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang terkenal dengan Gus Dur ya. Islam ya datang bukan untuk mengubah budaya luhur kita jadi budaya Arab ya. Bukan juga merubah aku menjadi ana, bukan juga merubah sampeyan menjadi antum, bukan juga merubah sedulur jadi akhi ya. Jadi kita pertahankan milik kita ya. Kita harus serap ajarannya, tapi bukan budaya Arabnya. Yang diserap dari Islam adalah ajarannya, bukan budaya Arabnya. Arab ya punya budaya sendiri. Di Jawa, di Indonesia punya budaya tersendiri. Mungkin itu matur suwun. Untuk nanti setelah ini
nanti akan muncul tugas di Google Classroom, bisa dikerjakan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, ya. Sekarang ini tadi ada kekurangan atau yang perlu diberikan tambahan dari teman-teman mahasiswa, dipersilahkan. Saya sangat terima kasih sekali jika ada yang memberikan tanggapan atau tambahan, ya. Mungkin itu dari Pak Asror, kurang lebihnya Pak Asror minta maaf. Dan yang sudah menonton ini bisa komen di bawah di link YouTube, ya, supaya nanti bisa diketahui siapa saja yang sudah belajar, siapa saja yang sudah menonton video ini. Ini itu, mari kita akhiri dengan bacaan tasbih dan hamdalah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.